Kau ini apa-apaan? Tidak bisa jalan benar. Hah? Jangan berdiri di sini. Pergi. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang CEO baru yang dingin dan angkuh, memecat seorang pegawai magang miskin hanya karena masalah sepele. Gadis itu dihina, dipermalukan, dan diusir di depan banyak orang. Tapi siapa sangka, sebuah kalung dan rekaman CCTV justru membuka rahasia besar yang terkubur selama 20 tahun. Rahasia yang membuat air mata tumpah. Karena ternyata gadis miskin itu bukan orang biasa. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan untuk sahabat pendengar pertama mari subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal di aula perusahaan masih menggantung dengan megah, memantulkan cahaya lampu sorot yang belum dipadamkan sepenuhnya. Balon-balon warna emas dan putih menempel di langit-langit. Pita-pita perayaan melambai pelan terkena hembusan pendingin ruangan. Di meja panjang masih tersisa potongan kue tart. Beberapa gelas belum sempat dibereskan, meninggalkan jejak pesta besar sehari sebelumnya. Pesta itu untuk menyambut pimpinan baru. Nama yang kini ramai dibicarakan semua orang. Darmawan, pria berusia 50 tahun, bahu bidang, wajah keras, dan tatapan tajam yang membuat orang lain menunduk begitu berhadapan dengannya. Ia dikenal dingin, tidak suka basa-basi, apalagi kesalahan kecil. Pak Darmawan itu katanya dulu orang lapangan, makanya tegas banget. Bisik seorang staf kepada rekannya di depan lift. Ya, makanya kita jangan sampai salah. Telat 5 menit saja bisa dianggap kelewatan. Jawab rekannya, buru-buru menutup laptopnya. Gedung megah itu yang biasanya penuh canda kini berubah suasana. Semua orang lebih hati-hati, bahkan menunduk ketika berselisih dengan sang CEO baru. Namun di lantai 3, di ruangan sempit dekat deretan mesin, ada seorang gadis magang bernama Arini. Usianya baru 22 tahun. Rambut hitamnya diikat sederhana. Kemeja putihnya tampak kusam, bahunya agak melorot karena kain sudah sering dipakai. Kemeja itu bukan barang baru, melainkan bekas temannya saat kuliah. Ia tidak punya cukup uang membeli yang lebih layak. Arini berdiri di depan mesin fotokopi, menata setumpuk kertas. Jemarinya cekatan, meski wajahnya terlihat tegang. Ia sudah seminggu bekerja, tetapi hampir tak pernah diberi kesempatan duduk di depan komputer seperti rekan magang lainnya. Arini, tolong fotokopi ini 10 rangkap. Cepat ya. Jangan sampai salah, perintah seorang senior, menaruh map tebal di depannya. Arini mengangguk sopan. Baik, Kak. Senior itu berlalu sambil berbisik rekannya. Kasihan, jadi anak magang kok kerjanya cuma kayak OB. Kuliah pun berkat beasiswa. Dan di perusahaan semua orang mengetahui. Maka dari itu dia diperlakukan berbeda. Yang lain terkekeh kecil. Pantas saja, bajunya lusuh begitu. Baru seminggu kerja saja sudah kelihatan beda kelasnya. Arini mendengar, tapi ia berpura-pura tidak peduli. Mesin berdengung, mengeluarkan lembar demi lembar. Di lehernya tergantung sebuah kalung tipis dengan bandul kecil. Itu satu-satunya peninggalan yang ia punya sejak kecil. Ia sering meraba bandul itu diam-diam, mencari kekuatan di balik logam kecil yang sudah usang. Siang itu kabar menyebar cepat. CEO baru akan berkeliling. Orang-orang langsung merapikan meja, merapikan dasi, menegakkan tubuh. Darmawan berjalan bersama sekretarisnya. Langkah sepatunya terdengar mantap di lorong. Pak, kita ke lantai 3. Tanya sekretarisnya. Ya, saya ingin lihat semua divisi. Tidak boleh ada yang berantakan. Jawab Darmawan tegas. Suasana mendadak tegang. Semua orang menahan napas ketika rombongan itu lewat. Arini baru saja menerima pesan dari senior. Rin, buat 2 kopi ya.
Satu hitam, satu latte. Antar ke meja depan sekarang. Arini segera ke pantry. Tangannya cekatan, menuang bubuk kopi, mengaduk, dan menutup gelas kertas itu rapat. Ia menaruhnya di nampan, lalu melangkah ke lorong. Saat itu, dari arah berlawanan, Darmawan berjalan bersama sekretarisnya. Lorong itu sempit. Arini berusaha menepi, tapi kakinya tersandung pinggiran karpet yang sedikit terangkat. Nampan bergoyang. Satu cangkir hampir tumpah. Beberapa tetes kopi jatuh ke lantai, dan sebagian kecil mengenai jas hitam pria di depannya. Dek. Arini menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Sekretaris membuka mulut, tapi Darmawan sudah lebih dulu bersuara. Suaranya dingin dan keras. Kau ini apa-apaan? Tidak bisa jalan benar? Bentaknya. Arini semakin menunduk. Tangannya gemetar. Sungguh, Pak, saya tidak bermaksud. Darmawan menatap tajam dari ujung rambut hingga kaki Arini. Pandangannya tertumbuk pada kemeja lusuh yang ia pakai. Bibirnya menyeringai sinis. Lihat pakaianmu. Kampungan sekali. Bagaimana perusahaan ini bisa menerima orang seperti kamu? Suaranya meninggi, menusuk telinga semua yang mendengar. Beberapa pegawai di sekitar menahan napas. Ada yang pura-pura sibuk dengan komputer. Ada pula yang saling melirik. Arini mencoba menjelaskan. Saya masih magang, Pak. Tolong beri saya kesempatan. Kesempatan. Darmawan memotong kasar. Kesempatan apa? Baru magang sudah membuat masalah. Keluar. Mulai sekarang kau tidak usah kembali lagi. Arini terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata banyak, tapi suaranya tercekat. Nampan di tangannya nyaris jatuh kalau saja ia tidak menggenggam erat. Jangan berdiri di sini. Pergi. Bentak Darmawan lagi sambil mendorong bahu Arini agar menyingkir dari lorong. Tubuh Arini terhuyung ke samping. Ia menunduk lebih dalam, menahan air mata yang jatuh diam-diam, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Seorang staf muda berbisik lirih. Kasihan banget. Tapi rekannya segera menepuk bahu. Diam. Nanti kita ikut kena marah. Lorong kembali sunyi. Darmawan merapikan jasnya, menoleh ke sekretaris. Catat, perusahaan ini tidak boleh ada orang ceroboh. Satu titik noda bisa merusak semuanya. Sekretaris mengangguk pelan, walau di matanya ada sedikit rasa iba pada gadis tadi. Hari itu berjalan seperti biasa. Semua kembali bekerja, seakan insiden kecil itu tidak pernah terjadi. Namun malam harinya, setelah semua rapat selesai, Darmawan duduk sendirian di ruangannya. Ia melepas jasnya. Saat membuka kancing lengan, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tersangkut. Ketika ia tarik perlahan, sebuah kalung tipis ikut terlepas dari sela jahitan jasnya. Darmawan menatapnya lama. Bandul kecil berbentuk setengah elips itu berkilau samar oleh cahaya lampu meja. Ada ukiran tipis di sisinya. Sangat ia kenali. Tangannya bergetar. Napasnya tercekat. Ini mustahil, bisiknya pelan. Ia menggenggam bandul itu kuat-kuat. Ingatan lama menerobos masuk. Wajah seorang bocah perempuan berlari kecil menyambutnya sepulang kerja. Tawa renyahnya, pelukan hangat istrinya, dan kabar mengerikan 20 tahun lalu. Mobil yang jatuh ke jurang, terbakar hebat. Polisi berkata tak ada yang tersisa. Hari di mana dunia runtuh baginya. Air mata menetes diam-diam di sudut mata Darmawan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali merasakan perih yang nyaris ia kubur selamanya. Malam itu, ruang kerja CEO terasa hampa. Lampu meja menerangi tumpukan berkas yang belum sempat ditutup. Namun perhatian Darmawan hanya tertuju pada kalung kecil di tangannya. Jantungnya berdetak tak beraturan. Setiap detail bandul itu menyeretnya kembali ke masa lalu. Ia meremas pelipisnya, mencoba meyakinkan diri. Tidak, ini pasti hanya kebetulan, gumamnya dengan suara bergetar. Namun bayangan wajah putri kecilnya yang hilang 20 tahun lalu begitu jelas. Mata bulat yang selalu berbinar,
Suara tawa yang melengking manja, dan panggilan khas. Ayah, cepat gendong aku. Semua itu menyeruak tanpa bisa dibendung. Ia menutup mata. Air mata yang lama terkunci akhirnya lolos, membasahi pipi keras yang selama ini dikenal dingin. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus tirai tipis jendela sebuah rumah kecil itu. Arini berdiri di depan cermin retak, merapikan rambutnya seadanya sebelum berangkat kembali mencari pekerjaan. Matanya masih bengkak karena menangis semalaman. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil tas kain berisi berkas lamaran. Aku harus kuat. Aku bisa sendiri, bisiknya pada bayangan di cermin. Ia meraih kalung di lehernya yang biasanya menjadi penguat hati, namun jemarinya hanya meraba kulit kosong. Arini tertegun, lalu menyadari sesuatu. Kalung itu hilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba saku baju, lantai kamar, bahkan membuka laci kecil. Tidak ada. Tidak, jangan bilang, hilang kemarin, gumamnya panik. Air matanya hampir jatuh. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Itu satu-satunya benda yang tersisa dari masa kecilnya. Satu-satunya petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Sejak kecil, Bu Sulastri, ibu angkatnya, selalu berkata bahwa kalung itu ditemukan bersamanya setelah kecelakaan. Jangan pernah lepaskan. Mungkin suatu hari kalung ini akan menuntunmu pulang. Arini jatuh terduduk, memeluk lututnya. Rasa kehilangan itu lebih sakit daripada dipecat kemarin. Ia ingin mencari, tapi di mana? Di kantor? Di lorong tempat ia menabrak CEO? Atau di jalan pulang semalam? Sementara di perusahaan, Darmawan datang lebih pagi dari biasanya. Ia menyalakan komputer di ruangannya, lalu memanggil sekretarisnya. Rani, panggilnya pelan. Sekretaris itu masuk sambil membawa beberapa berkas. Ya, Pak. Tolong ambilkan rekaman CCTV dari lorong lantai 3. Tepat di jam kemarin, ketika ada insiden dengan anak magang itu. Ucap Darmawan dengan nada yang dibuat tenang, meski jelas-jelas ada kegelisahan di wajahnya. Rani agak heran. Baik, Pak. Ada sesuatu yang perlu diperiksa. Darmawan hanya mengangguk singkat. Lakukan saja. Tak lama, ia sudah duduk di depan layar besar, memperhatikan rekaman yang diputar lambat. Sosok gadis magang itu muncul, membawa nampan dengan hati-hati. Detik-detik ketika ia menabrak Darmawan terpampang jelas. Darmawan menahan napas. Ia menghentikan rekaman tepat pada wajah gadis itu yang menunduk. Dengan jari bergetar, ia memperbesar gambar. Arini, ia berbisik, mengingat nama yang tercatat di berkas lamaran. Mata gadis itu, binarnya sama. Bahkan garis senyumnya, meski waktu itu sedang tertahan oleh tangis, mirip istrinya. Darmawan mengusap wajahnya sendiri. Tidak salah lagi. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Gumamnya dengan suara parau. Ia memutar rekaman lagi. Kali ini saat gadis itu keluar lorong. Dari samping, bentuk wajahnya semakin jelas. Darmawan terisak, menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar keluar. Hari itu, sepanjang jam kerja, pikirannya tidak tenang. Ia terus memandang kalung itu yang kini ia simpan di saku dalam jas. Setiap ia merabanya, hatinya seperti ditusuk. Sore harinya, ia memutuskan membuka berkas lamaran Arini. Ia membaca dengan teliti. Nama, Arini Sulastri. Usia, 22 tahun. Alamat, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Status keluarga, yatim, tinggal bersama ibu. Ibu? Darmawan mengulang pelan. Kata itu bagai pintu yang terbuka. Jika benar Arini adalah anaknya, lalu ibunya? Apa mungkin? Tanpa menunggu, Darmawan meraih kunci mobilnya malam itu juga. Ia menuju alamat yang tercatat. Rumah sederhana itu berdiri di ujung gang. Ket tembok sudah pudar. Jendela kecilnya tertutup rapat. Darmawan mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ia lalu bertanya pada tetangga yang sedang menyapu di depan rumah sebelah. Permisi, Bu. Apakah benar ini rumah Arini? Wanita paruh baya itu mengangguk. Betul, Pak.
Tapi dia sedang keluar. Katanya cari pekerjaan lagi. Kasihan, baru seminggu kerja di kantor, sudah dipecat bosnya. Kata-kata itu menohok dada Darmawan. Ia menunduk, mencoba menahan perasaan. Dia tinggal sendirian. Tanyanya dengan suara parau. Iya, Pak. Ibunya meninggal 2 tahun lalu. Jawab tetangga itu. Darah Darmawan seakan berhenti mengalir. Ibunya? Jadi, istriku, selama ini masih hidup. Batinnya gemetar. Namun sebelum ia bisa tenggelam dalam pikiran itu, si tetangga menambahkan. Bukan ibu kandungnya, Pak. Itu ibu angkatnya. Nama almarhumah Bu Sulastri. Dulu dia yang menemukan Arini waktu masih balita. Kalau tidak salah, ada kecelakaan mobil besar di jalan jurang, kira-kira 20 tahun lalu. Katanya semua penumpang meninggal, tapi ada satu balita yang selamat. Ya, balita itu Arini. Dunia Darmawan seketika runtuh. Lututnya lemas, hampir membuatnya terjatuh di halaman rumah kecil itu. Ingatannya menampilkan kembali hari kelam 2 dekade lalu. Api, asap, tangisan, dan raungannya di tepi jurang. Air matanya kembali jatuh. Allah, jadi, selama ini, dia hidup? Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Tetangga itu menatap heran. Pak, kenapa ya? Apa Bapak kenal Arini? Darmawan buru-buru menghapus air matanya. Tidak, saya hanya ingin tahu. Ia pamit dengan langkah gontai, membawa 1000 tanda tanya yang makin menusuk hati. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berjanji, besok ia harus bertemu Arini. Ia harus tahu kebenarannya. Meski hatinya belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin menghancurkan seluruh benteng yang ia bangun selama ini. Esok malamnya, ia kembali ke rumah itu. Kali ini lampu teras menyala. Dari balik pagar, ia melihat Arini sedang mencuci pakaian di ember kecil. Gadis itu menunduk, mengguyur kain dengan sabun, lalu mengucek dengan penuh kesabaran. Darmawan berdiri kaku di depan pagar. Nafasnya memburu. Dunia seakan berhenti. Arini menoleh. Matanya melebar kaget. Pak Darmawan. Suaranya tercekat. Darmawan tidak segera menjawab. Matanya berkaca-kaca menatap gadis itu. Suaranya akhirnya keluar, pelan namun bergetar. Arini. Gadis itu menggenggam erat kain yang masih basah. Wajahnya pucat. Jantungnya berdegup. Kenapa? Bapak ada di sini. Udara malam menebal. Dua sosok itu berdiri berhadapan, dipisahkan pagar besi berkarat, membawa rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang lewat menggoyang jemuran pakaian basah di halaman rumah kecil itu. Arini berdiri kaku di belakang pagar besi berkarat, masih menggenggam kain yang basah dengan sabun berbusa. Matanya melebar, wajahnya pucat. Jantungnya berdegup begitu cepat. Arini mengulangi pertanyaannya. Kenapa? Bapak ada di sini? Suaranya bergetar. Lebih karena kaget daripada marah. Darmawan menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata yang biasanya mudah mengalir sebagai perintah, kini seperti hilang di telan malam. Ia hanya mampu menyebut, Arini. Arini mundur setengah langkah, masih menatapnya curiga. Apa Bapak sengaja mengikuti saya? Kalau ini tentang kejadian di kantor, saya sudah tidak lagi di sana. Bapak sudah pecat saya, bukan? Nada getir itu menghantam hati Darmawan. Ia menunduk, menahan perasaan bersalah yang kembali menyeruak. Arini, maafkan saya. Saya tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu kemarin. Arini terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. Maaf? Seorang CEO sebesar Bapak datang ke rumah kecil seperti ini hanya untuk bilang maaf? Rasanya sulit dipercaya. Darmawan melangkah lebih dekat ke pagar. Matanya berkaca-kaca. Aku sungguh menyesal. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Arini menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang aneh di wajah pria itu. Bukan tatapan tajam dingin seperti kemarin,
melainkan tatapan rapuh yang entah kenapa justru membuatnya semakin gelisah. Apa maaf Bapak bisa mengembalikan pekerjaan saya? Bisa menghapus rasa malu saya di depan semua orang? Mereka lihat saya diusir seperti orang hina. Arini mengangkat dagunya, berusaha terlihat tegar, walau suaranya bergetar. Darmawan menahan napas. Hatinya bergetar hebat. Kalau itu yang kau mau, aku bisa kembalikan posisimu. Aku bahkan bisa berikan tempat yang lebih layak. Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan malam ini. Arini mengernyit. Lalu apa? Darmawan menggenggam erat kalung yang disimpannya di saku jas. Tangannya gemetar. Ia ingin mengeluarkannya saat itu juga. Tapi ada ketakutan besar yang menahannya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika hanya kebetulan? Arini, aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat, katanya pelan. Arini menghela napas panjang, lalu menggeleng. Tidak masuk akal. Kenapa seorang CEO tiba-tiba ingin mengenal seorang magang miskin seperti saya? Bapak pasti sedang ada maksud lain. Maaf, saya tidak bisa percaya. Arini hendak masuk ke rumah, tapi suara Darmawan menahannya. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku hanya ingin bicara. Arini berhenti di ambang pintu, menoleh dengan tatapan yang penuh luka. Bicara apa? Tentang harga diri saya yang Bapak hancurkan? Tentang hinaan Bapak kemarin? Atau Bapak mau memastikan saya tidak menuntut perusahaan? Tenang saja. Saya terlalu kecil untuk melawan orang seperti Bapak. Suara itu menusuk Darmawan lebih dalam dari apapun. Ia tidak sanggup menjawab. Tubuhnya kaku. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya Arini menutup pintu perlahan, menyisakan suara engsel tua yang berderit. Darmawan berdiri lama di depan pagar, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Di dalam rumah, Arini duduk di lantai dengan punggung bersandar pada pintu. Tangannya masih memegang kain basah. Tapi air matanya mengalir deras. Ia bingung kenapa pria itu datang malam-malam, kenapa suaranya penuh penyesalan, seakan ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar insiden kemarin. Sementara itu, di luar pagar, Darmawan berbisik dengan suara nyaris patah. Arini, kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, apakah kau masih akan menolak? Malam itu mereka sama-sama menangis dalam diam, terpisah dinding dan pintu, juga oleh rahasia besar yang belum terungkap. Pagi datang. Di ruang kantor lantai teratas, Darmawan duduk terpaku menatap kalung kecil di tangannya. Bandul itu masih sama, hanya kini terlihat lebih jelas setelah ia membersihkannya semalaman. Ia mengusap ukiran tipis di tepi bandul, ukiran yang dulu ia pesan khusus, lambang kecil berbentuk setengah lingkaran yang hanya dimiliki keluarganya. Darmawan berbisik pelan. Ini milikmu. Kan, putriku. Ketukan pintu memecah lamunannya. Sekretarisnya masuk membawa laporan. Pak, ini data dari divisi pemasaran. Tadi saya sudah. Taruh saja di meja. Potong Darmawan. Suaranya serak. Rani menaruh berkas. Lalu melirik kalung di tangan atasannya. Itu. Cantik sekali, Pak. Punya istri Bapak, ya? Tanyanya hati-hati. Darmawan menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Bukan. Ini. Aku temukan kemarin. Rani tidak berani bertanya lebih jauh. Meski hatinya penasaran. Ia hanya mengangguk dan keluar pelan. Begitu pintu tertutup, Darmawan kembali menatap kalung itu. Pikirannya bergejolak. Apakah benar Arini adalah putrinya? Jika iya, mengapa nasib membawa mereka bertemu dengan cara sehina itu? Siang hari, Darmawan duduk sendirian di ruang rapat kosong. Ia membuka laptop, kembali memutar rekaman CCTV. Kali ini ia tidak hanya menatap wajah Arini, tapi juga setiap gerak-geriknya. Cara ia menunduk, cara ia menahan tangis, bahkan cara ia berjalan pergi dengan langkah gontai. Semuanya menusuk hati. Kenapa aku begitu kejam pada anakku sendiri? Bisiknya, suaranya pecah. Air matanya jatuh ke meja kayu rapat yang biasanya hanya diisi ketukan pena dan suara dingin perintah. Sore itu, Arini melangkah ke sebuah kantor kecil untuk melamar pekerjaan. Tapi setiap kali ia ditanya pengalaman, ia hanya bisa menjawab pelan,
baru seminggu magang, lalu dipecat. Kalimat itu seperti cap buruk yang terus menghantui. Setelah ditolak lagi, ia berjalan pulang melewati trotoar panjang. Matanya kosong, langkahnya berat. Orang-orang lewat tanpa peduli. Di tengah jalan, ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai merah. "Ibu, kenapa hidup ini selalu begini?" bisiknya. Di sisi lain kota, Darmawan duduk di dalam mobilnya, memandang keluar jendela ke arah jalan kecil tempat Arini tinggal. Ia ingin masuk, ingin mengetuk pintu, ingin menyerahkan kalung itu dan berkata jujur. Tapi hatinya ciut. Bagaimana jika Arini menolak mentah-mentah? Bagaimana jika ia membencinya lebih dalam? Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Aku harus temukan cara lain, pelan-pelan, agar dia percaya. Malam itu, Arini kembali ke rumah. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, lalu meletakkan tas kainnya. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah jemuran yang belum kering. Dari luar pagar, langkah seseorang terdengar mendekat. Arini segera waspada, menoleh ke jendela kecil. Siluet tubuh tegap berdiri di depan rumah. Suara berat itu terdengar lagi. "Arini!" Arini terlonjak. "Bapak lagi?" Suaranya meninggi, penuh amarah dan kelelahan. Darmawan mendekat ke pagar. Wajahnya penuh harap. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." "Kenapa Bapak peduli?" Arini membalas ketus. "Bukankah kemarin Bapak sendiri yang bilang saya kampungan, tidak pantas ada di perusahaan?" Darmawan terdiam, matanya memerah. "Aku menyesal, sungguh menyesal." Arini menahan tangis, suaranya meninggi. "Terlambat, Pak. Semua sudah terjadi. Saya tidak butuh rasa kasihan dari orang seperti Bapak." Ia berlari masuk ke rumah, membanting pintu. Darmawan berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Dari balik pintu, Arini menahan isak, meremas dadanya yang sesak. Dua jiwa itu kembali dipisahkan oleh dinding tebal, dinding ketidakpercayaan yang semakin sulit ditembus. Namun Darmawan tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Ia bersumpah akan terus mencoba, meski harus hancur berkali-kali. Sampai Arini percaya bahwa ia bukan sekadar CEO dingin yang menghina, tapi ayah yang sudah 20 tahun merindukannya. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Arini. Setiap pagi ia berkeliling kota dengan tas kain berisi map lamaran, menyusuri kantor demi kantor, hanya untuk pulang sore dengan langkah lunglai dan hati hampa. Kata, ditolak, seperti bayangan yang terus mengikutinya. Di rumah kecil itu, ia sering duduk di lantai sambil memeluk lutut, menatap kosong ke arah jemuran atau cermin retak. Sesekali ia meraba lehernya yang kini terasa kosong tanpa kalung kecil itu. Kalung yang seolah membawa sepotong jiwanya. "Ibu, kenapa semuanya terasa begitu berat? Kalau saja ibu masih ada, mungkin aku bisa kuat," bisiknya sambil menahan air mata. Sementara itu, Darmawan tidak pernah berhenti memikirkan Arini. Setiap selesai rapat, ia selalu menemukan dirinya membuka kembali berkas lamaran itu, membaca ulang biodata yang sama, seakan berharap menemukan jawaban tersembunyi di balik kertas lusuh itu. Di meja kerjanya, ia berbicara pelan pada kalung yang kini selalu ia simpan di saku. "Tunggu sebentar lagi. Aku akan membuatmu percaya. Aku akan menebus semua salahku." Ia tahu Arini tidak akan menerima bantuannya begitu saja. Maka ia memilih cara yang lebih halus. Suatu siang, seorang manajer HR mendapati dirinya dipanggil langsung ke ruang CEO. "Pak, ada yang ingin Bapak bahas," tanya manajer itu hati-hati. Darmawan menatap tajam, namun kali ini nada suaranya lebih lembut. "Ada seorang gadis. Dia bernama Arini. Jika suatu saat ada perusahaan rekanan yang butuh tenaga, pastikan namanya ada di daftar rekomendasi." Manajer itu mengangguk cepat. "Baik, Pak, akan saya atur." Namun Darmawan menambahkan dengan suara rendah, "Jangan sebut nama saya. Jangan ada yang tahu. Aku tidak ingin dia merasa dikasihani." Hari-hari berikutnya, tanpa sepengetahuan Arini, beberapa kantor mulai menerima lamaran yang ia ajukan. Namun anehnya,
Setiap kali ia dipanggil wawancara, selalu saja Arini menolak pada menit-menit terakhir. Hatinya masih berat. Kenapa aku harus memaksa? Kalau nanti mereka tahu aku pernah dipecat memalukan, mereka akan menertawakan aku. Keluhnya pada dirinya sendiri. Kalung yang hilang semakin menambah beban. Rasanya seperti kehilangan arah. Suatu sore, ketika Arini berjalan pulang dengan wajah lelah, ia melewati warung kecil di pinggir jalan. Pemilik warung memanggilnya. "Arin, ada titipan buat kamu," ujar si pemilik, menyerahkan sebuah kantong plastik berisi beras dan minyak. Arini kebingungan. Titipan dari siapa? Tidak tahu. Tadi ada pria paruh baya menitipkan. Katanya untukmu. Arini menatap kantong itu lama. Hatinya berdebar. Ia langsung teringat sosok pria yang beberapa malam lalu berdiri di depan pagarnya. Jangan-jangan, dia lagi, bisiknya. Namun ia menggeleng cepat, menolak perasaan itu. Tidak mungkin. Buat apa seorang CEO repot-repot menolong gadis seperti aku? Ia pulang membawa kantong itu, tetapi sepanjang malam tidak bisa berhenti memikirkannya. Di sisi lain, Darmawan duduk di mobilnya yang diparkir jauh dari rumah Arini. Dari kejauhan ia melihat lampu rumah kecil itu menyala. Ia tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena setidaknya malam ini gadis itu tidak tidur dalam keadaan lapar. Sekretarisnya yang duduk di samping memberanikan diri bertanya, "Pak, apa Bapak yakin ingin terus seperti ini? Membantu diam-diam tanpa bilang siapa Bapak sebenarnya?" Darmawan menatap lurus ke depan. "Aku harus sabar, Rani. Aku sudah kehilangan 20 tahun. Kalau aku terburu-buru, aku bisa kehilangannya lagi." Suara itu parau, penuh rasa takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, Arini kembali menghadapi kenyataan pahit. Ia mendapat kabar bahwa pembayaran kontrakan rumahnya akan naik. Ia hanya terdiam mendengar kabar dari pemilik kontrakan. "Kalau bulan depan kamu tidak bisa bayar sesuai harga baru, cari tempat lain ya, Rin," ujar si pemilik dingin. Arini mengangguk lemah. "Iya, Bu." Begitu pintu tertutup, ia jatuh terduduk di lantai. Air matanya pecah. Aku bahkan tidak tahu harus kemana lagi. Malam itu, Darmawan datang lagi, berdiri di depan pagar. Namun kali ini ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri, menatap rumah kecil itu dari kejauhan. "Arini, sabarlah. Aku akan menemukan jalan. Aku akan membuatmu percaya bahwa aku bukan musuhmu." Angin malam berhembus membawa bisikan lirihnya. Di dalam rumah, Arini yang tengah menangis di lantai tiba-tiba merasa ada seseorang di luar. Ia menoleh ke jendela kecil, tapi tidak melihat siapapun. Hanya ada bayangan samar yang beranjak pergi. Hatinya gelisah. Ada rasa takut. Ada juga rasa penasaran. Kenapa aku merasa dia belum selesai denganku? Dan malam itu, langit seolah menjadi saksi. Dua jiwa yang terpisah oleh jarak, sama-sama terluka, sama-sama rindu, tapi masih terhalang dinding ketidakpercayaan yang kokoh. Hari itu, langit mendung menaungi kota. Arini berjalan cepat melewati trotoar. Map lamaran masih ia bawa. Kakinya terasa berat, tapi pikirannya lebih berat lagi. Ia sudah melamar ke beberapa tempat, namun belum ada kabar yang menenangkan hati. "Aku harus terus berusaha," gumamnya, meski suara itu terdengar lebih seperti penghiburan kosong. Saat melintas di depan gedung perusahaan tempat ia pernah magang, langkah Arini refleks melambat. Dari balik kaca besar, ia melihat suasana sibuk. Hatinya mencelos. Teringat kembali hari memalukan ketika ia diusir. Ia menggigit bibir, menahan perasaan campur aduk. Namun tanpa disangka, salah satu seniornya dulu keluar gedung sambil membawa map. "Arini?" panggilnya terkejut. Arini kaku di tempat. Kak Bima." Bima menatapnya cepat dari atas sampai bawah, lalu menyeringai sinis. "Kamu masih keluyuran cari kerja? Bukannya sudah jelas kamu itu bukan orang yang cocok di perusahaan besar? Kamu kan lebih cocok jadi tukang kopi." Arini menunduk, menahan air mata. "Saya hanya lewat." "Ya sudah, jangan bikin malu."
Orang-orang masih ingat bagaimana kamu diusir CEO di depan umum, kata Bima, suaranya keras, seakan ingin memastikan orang lain mendengar. Arini cepat-cepat pergi, menahan langkah agar tidak berlari. Tapi hatinya sudah koyak lagi. Di ruang rapat lantai atas, Darmawan sedang berdiskusi dengan beberapa manajer. Namun telinganya samar mendengar suara dari luar koridor. Suara seorang staf yang tertawa keras, menyebut nama yang begitu dikenalnya. Arini itu kan yang dipecat kemarin. Darah Darmawan berdesir. Ia langsung berdiri, membuat semua manajer terkejut. Rapat selesai. Kalian bisa lanjutkan tanpa saya. Ia melangkah cepat keluar. Dari jendela besar, ia sempat melihat bayangan gadis itu di seberang jalan, berjalan dengan kepala tertunduk. Arini, bisiknya Parau. Tanpa pikir panjang, ia turun dengan lift pribadi. Arini masih berjalan ketika sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Kaca jendela perlahan turun, menampilkan wajah Darmawan. Arini langsung kaget. Tubuhnya kaku. Bapak lagi. Masuklah. Suara Darmawan berat namun lembut. Arini menggeleng cepat. Tidak, Pak. Maaf. Saya tidak mau. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Mobil tetap berhenti, membuat beberapa orang di sekitar menoleh penasaran. Darmawan membuka pintu dari dalam. Aku mohon. Hanya sebentar saja. Aku tidak akan menyakitimu. Arini menggenggam erat map lamaran di dadanya. Matanya berkaca-kaca, antara ingin pergi dan ingin tahu. Akhirnya, dengan langkah ragu, ia masuk dan duduk di kursi belakang, menjaga jarak sejauh mungkin. Mobil melaju pelan. Suasana di dalam hening. Hanya terdengar suara mesin dan napas yang tidak teratur. Arini akhirnya bicara. Apa yang Bapak mau dari saya? Kenapa terus muncul di hadapan saya? Bukankah kemarin Bapak sudah cukup membuat saya malu? Darmawan menoleh sekilas. Wajahnya penuh penyesalan. Arini, aku tidak bisa jelaskan semuanya sekarang. Tapi aku tahu aku salah. Dan aku ingin menebusnya. Menebus? Dengan apa? Dengan uang. Arini mendengus, menahan tangis. Bapak pikir semua bisa selesai dengan uang? Saya tidak butuh. Darmawan menunduk. Suaranya parau. Tidak, aku tidak bicara tentang uang. Aku bicara tentang sesuatu yang lebih penting. Tentang dirimu. Arini semakin bingung. Apa maksud Bapak? Darmawan merogoh saku jasnya. Tangannya bergetar. Tapi ia urungkan niat untuk mengeluarkan kalung itu. Ia takut terlalu cepat. Ia takut Arini menolak sebelum sempat mendengar kebenaran. Suatu hari kau akan mengerti, ucapnya lirih. Arini menatapnya tajam. Saya tidak mengerti sama sekali. Dan saya tidak percaya. Tolong berhenti mengganggu saya. Mobil berhenti di depan rumah kontrakan. Arini cepat-cepat keluar tanpa menoleh lagi. Darmawan menatap punggung gadis itu hingga hilang di balik pintu. Nafasnya berat. Dada sesak. Ia menutup mata, lalu berbisik. Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku terlambat lagi kali ini. Malamnya, Arini duduk di teras rumah. Ia menatap kosong ke jalan gelap. Hatinya penuh tanya. Kenapa pria itu terus muncul? Kenapa wajahnya terlihat begitu menyesal? Apa sebenarnya maksudnya? Sementara di apartemen mewahnya, Darmawan duduk sendirian. Kalung kecil itu ia letakkan di meja. Ia memandanginya lama, hingga air matanya kembali jatuh. Arini, bagaimana aku bisa membuatmu percaya bahwa aku bukan hanya sekadar orang asing, tapi ayahmu sendiri? Kalung itu berkilau tipis diterpa cahaya lampu malam, seakan menyimpan jawaban yang belum sempat terucap. Hari-hari berikutnya, Arini berusaha menghindar dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Darmawan. Ia menutup diri, lebih banyak di rumah, hanya keluar untuk melamar pekerjaan atau membeli kebutuhan seperlunya. Namun meski ia berusaha melupakan, bayangan wajah pria itu tetap terlintas. Tatapan penuh sesal yang entah kenapa selalu mengusik pikirannya. Di rumah sederhana itu, Arini duduk di lantai, membuka kotak kecil peninggalan Bu Sulastri.
Di dalamnya hanya ada beberapa foto lama dan selembar kertas usang berisi tulisan tangan. Ia membacanya lagi, untuk kesekian kali. Arini kecil, kelak kau akan mengerti. Ibu bukanlah ibu kandungmu. Ibu hanya wanita yang menemukanku menangis di dekat jurang. Ibu hanya bisa merawatmu sampai waktu ibu habis. Jangan pernah lepaskan kalung itu. Nak, mungkin suatu hari, kalung itu akan mempertemukanmu dengan darah dagingmu yang sebenarnya. Air mata Arini menetes membasahi kertas itu. Ia meraba lehernya yang kosong. Tapi sekarang kalung itu hilang. Bu, bagaimana aku bisa menemukan siapa diriku? Sementara itu, di ruang kerjanya, Darmawan menatap sebuah foto lama. Foto dirinya bersama istri dan putri kecil mereka yang waktu itu baru berusia 2 tahun. Wajah polos putri itu menatap kamera dengan senyum lebar. Sementara kalung kecil menggantung di leher mungilnya. Kalung yang kini ada di tangannya. Ia teringat kembali malam ketika tetangga Arini berkata bahwa gadis itu ditemukan di lokasi kecelakaan 20 tahun lalu. Semakin ia pikirkan, semakin jelas semuanya. Tidak mungkin ada kebetulan sebesar itu. Darmawan berdiri, mengambil ponsel, lalu menekan nomor lama. Nomor seorang sahabat yang dulu juga menjadi saksi masa kelamnya. Halo, Surya? Suaranya berat. Darmawan? Lama sekali kau tidak menghubungiku. Jawab suara di ujung sana. Aku menemukan sesuatu. Tentang kecelakaan 20 tahun lalu. Tentang putriku. Hening sejenak. Suara di seberang terdengar terkejut. Apa maksudmu? Bukankah dulu polisi bilang semuanya sudah hangus? Tidak, ada seorang gadis yang ditemukan selamat. Dan aku yakin, dia putriku. Suara Surya terdengar pelan, penuh rasa syukur. Allah, Darmawan, kalau itu benar, maka kau diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan. Darmawan menutup telepon dengan mata basah. Ia tahu ia harus bertindak. Hari berikutnya, Arini pulang lebih sore dari biasanya. Di depan rumah, seorang tetangga tua memanggilnya. Arin, aku lupa bilang beberapa hari lalu ada pria yang menanyakanmu. Arini langsung gelisah. Pria? Siapa, Bu? Entahlah. Wajahnya tegas. Badannya tegap. Pakai jas rapi. Dia banyak tanya soal kamu. Soal almarhumah Bu Sulastri. Katanya. Dia seperti mencari sesuatu yang hilang. Arini terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Hatinya kembali berdebar. Campuran marah dan penasaran. Kenapa dia tidak menyerah juga? Batinnya. Tetangga itu melanjutkan. Dia sempat bilang, tolong doakan agar Arini mau bertemu saya lagi. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi wajahnya penuh air mata waktu bilang itu. Arini tercekat. Ia masuk rumah dengan langkah gontai. Pikirannya kalut. Kenapa pria itu begitu peduli padanya? Apa benar hanya rasa bersalah? Atau ada alasan lain yang lebih besar? Malamnya, Arini duduk di depan meja kecil sambil menulis lamaran baru. Namun pikirannya tidak fokus. Kata-kata tetangga itu terus terngiang. Wajah Darmawan terus muncul. Kenapa aku harus peduli? Dia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa hatiku terasa berat setiap kali mengingat tatapannya? Gumamnya lirih. Di saat yang sama, Darmawan berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia menggenggam kalung itu erat, lalu berbisik pada langit malam. Allah, beri aku cara agar dia percaya. Jangan biarkan aku mati dengan penyesalan. Izinkan aku memanggilnya anakku, meski sekali. Keesokan paginya, sebuah kejadian tak terduga membuat Arini dan Darmawan harus kembali bertemu. Sebuah telepon dari perusahaan kecil tempat Arini melamar datang. Mereka meminta Arini datang wawancara, dan tanpa sepengetahuannya, Darmawan yang berada di balik rekomendasi itu. Namun Arini belum tahu. Ia hanya berdoa di dalam hati, berharap ini bukan penolakan lagi. Dan di ruang berbeda, Darmawan bersiap untuk menyaksikan dari kejauhan, berjanji pada dirinya sendiri, jika kali ini gagal, ia akan mengungkapkan semuanya, meski Arini membencinya habis-habisan. Pagi itu, Arini bangun lebih awal dari biasanya.
Meski tubuhnya masih terasa lelah, ada sedikit harapan baru yang menguatkan langkahnya. Telepon kemarin dari sebuah perusahaan kecil membuat dadanya berdebar. Mungkin ini jalanku, gumamnya, sambil menyiapkan map lamaran dengan hati-hati. Ia berdiri di depan cermin retak, merapikan rambut seadanya. Matanya sempat menatap kosong ke leher yang masih tanpa kalung. Hatinya kembali perih. Di mana sebenarnya kalung itu? Kalau saja kalung itu masih ada, aku mungkin lebih kuat. Dengan langkah tergesa, ia keluar dari rumah sederhana itu, menyusuri gang, lalu naik angkutan kota menuju pusat kota. Di tempat lain, Darmawan sudah berada di mobilnya. Ia memandangi jam tangannya, menunggu waktu. Ia tahu pagi ini Arini punya wawancara. Diam-diam, ia meminta agar dirinya bisa hadir di ruangan itu, namun dengan alasan berbeda. Tidak ada yang tahu maksud sebenarnya. Pak, Bapak yakin mau datang sendiri ke perusahaan rekanan itu? Bukankah cukup diwakilkan? Tanya sekretarisnya, Rani, dengan nada ragu. Darmawan menghela napas. Suaranya berat. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Kadang takdir memberi tanda lewat hal kecil yang tak bisa kau abaikan. Arini tiba di gedung sederhana berlantai 3. Ia menatap papan nama perusahaan itu dengan gugup, lalu menarik napas panjang. Aku pasti bisa. Jangan takut. Ia masuk ke ruang resepsionis, lalu dipersilakan duduk menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang staf memanggilnya masuk ke ruang wawancara. Ruang itu sederhana. Meja kayu panjang, beberapa kursi, dan 2 pewawancara duduk berhadapan dengannya. Arini duduk tegak, mencoba terlihat percaya diri. Baik, Mbak Arini, kami sudah membaca lamaranmu. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalamanmu? Tanya salah satu pewawancara. Arini menelan ludah. Saya baru lulus kuliah berkat beasiswa. Saya sempat magang sebentar di sebuah perusahaan besar. Tapi, hanya seminggu. Kenapa hanya seminggu? Arini terdiam sejenak. Dadanya sesak. Ia menunduk. Saya dipecat karena menumpahkan kopi di jas pemimpin. Tapi saya berjanji, saya belajar dari itu. Saya tidak akan mengulanginya. Pewawancara saling berpandangan. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk. Langkahnya mantap. Arini terbelalak. Pak Darmawan. Suaranya tercekat. Pewawancara langsung berdiri memberi hormat. Pak, kami tidak tahu Bapak akan hadir. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin melihat, ucap Darmawan. Suaranya datar tapi matanya jelas menatap ke arah Arini. Arini menunduk cepat. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Kenapa? Dia ada di sini lagi, batinnya. Darmawan duduk di kursi ujung meja. Tatapannya tetap pada Arini. Lanjutkan saja wawancaranya, katanya pelan. Arini berusaha menjawab pertanyaan berikutnya. Meski suaranya tersendat dengan tangan meraba lehernya seakan kalung itu masih di sana. Namun tiba-tiba salah satu pewawancara menoleh ke Arini dengan ekspresi bingung. Maaf, Mbak, kenapa meraba leher? Di sana tidak ada kalung. Arini tersentak. Jemarinya langsung meraba leher kosong. Ia panik. Kak, kalung saya hilang. Kalimat itu membuat ruangan seakan membeku. Darmawan menunduk. Jemarinya meraih saku jas. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah kalung tipis dengan bandul kecil berbentuk setengah elips. Semua mata terarah pada benda itu. Arini membeku. Ini, punyamu? Suara Darmawan parau, bergetar. Arini menatap kalung itu lama. Matanya melebar. Air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. Iya, itu milik saya. Dari kecil saya selalu memakainya. Di mana Bapak menemukannya? Ruang wawancara mendadak sunyi. Kedua pewawancara saling pandang. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Darmawan menatap Arini dengan mata berkaca-kaca. Kalung ini bukan sekadar perhiasan. 20 tahun lalu, ini adalah milik putri kecilku. Arini terdiam. Jantungnya berdetak tak terkendali. Ruangan seakan berputar.
Kata-kata itu mengguncang seluruh perasaannya. Namun sebelum ia bisa bicara, Darmawan bangkit berdiri, lalu melangkah pergi dengan kalung itu masih di tangannya. Ia tahu waktunya belum tepat untuk mengungkap semuanya. Arini hanya bisa menatap punggungnya menjauh, sambil terisak. Kenapa hatiku terasa sakit sekaligus hangat saat dia bicara begitu? Di luar, Darmawan berhenti sejenak di lorong, menutup mata, menahan air mata jatuh. Sedikit lagi aku bisa memanggilmu anakku. Sejak wawancara itu, hati Arini tak pernah tenang. Kalimat Darmawan di ruang wawancara terus terngiang-ngiang di telinganya. 20 tahun lalu, ini adalah milik putri kecilku. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Kenapa dia bilang begitu? Apa maksudnya? Jangan-jangan, dia hanya ingin membuatku luluh. Batinnya kalut. Malam itu, di rumah kecilnya, Arini duduk di lantai menatap kosong. Kotak kecil peninggalan Bu Sulastri kembali ia buka. Foto-foto lama dikeluarkan, meski sudah pudar. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan siapa orang tuanya. Hanya kalung yang seharusnya menuntun jawaban. Kalung yang kini ada di tangan pria yang dulu menghina sekaligus memecatnya. Arini menggenggam kertas lusuh berisi pesan terakhir Bu Sulastri. Suaranya bergetar ketika membaca kembali tulisan itu. Nak, jangan pernah lepaskan kalung itu. Mungkin suatu hari, kalung itu akan mempertemukanmu dengan darah dagingmu yang sebenarnya. Air matanya menetes membasahi huruf-huruf yang hampir hilang. Apa mungkin bapak itu benar-benar tahu sesuatu? Sementara itu, Darmawan duduk di ruang kerja apartemennya, memandangi kalung yang kini tergeletak di atas meja. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan 20 tahun lalu kembali hadir. Hari ketika ia kehilangan segalanya. Sirene polisi, asap hitam, jurang yang menelan mobil taksi. Ia meraung di tepi jalan, memanggil nama istri dan putrinya, namun hanya puing terbakar yang tersisa. Kini, kalung itu kembali, dan di mata Arini, ia melihat cermin masa lalunya. Allah, kalau memang dia putriku, kenapa takdir harus mempertemukan kami dengan cara seperti ini? Mengapa aku sempat menghinanya? Suara Darmawan parau, penuh penyesalan. Keesokan harinya, Arini memberanikan diri pergi menemui salah satu tetangga lama Bu Sulastri, seorang ibu tua bernama Mak Rukiah. Mak, aku ingin tanya sesuatu, ucap Arini pelan, duduk di kursi bambu di teras rumah. Apa itu, Nak? Tanya Mak Rukiah sambil mengipasi dirinya dengan kain. Dulu, waktu Ibu Sulastri menemukan aku, apakah Mak tahu cerita lengkapnya? Wajah Mak Rukiah berubah serius. Ia menatap Arini lama. Nak, waktu itu, Bu Sulastri pulang dari hutan membawa kayu bakar. Dia lihat ada mobil jatuh di jurang. Api sudah besar. Semua orang panik. Tapi entah bagaimana, di dekat semak, dia menemukanmu. Balita mungil, menangis kencang, dengan sebuah kalung kecil di lehermu. Arini tercekat. Jadi benar, aku bukan anak kandung Ibu Sulastri. Mak Rukiah mengangguk pelan. Iya. Dan Bu Sulastri sering bilang, mungkin suatu hari orang tuamu akan mencarimu. Karena kalung itu bukan kalung biasa. Arini menunduk. Air mata jatuh membasahi tangannya. Tapi kalung itu hilang, Mak, dan entah kenapa, sekarang ada di tangan CEO tempat aku magang dulu. Mata Mak Rukiah melebar. Apa? Arini menggenggam map lamaran di pangkuannya. Suaranya bergetar. Dan dia bilang, itu milik putri kecilnya. Apa mungkin? Maksudnya aku. Mak Rukiah menarik napas panjang. Wajahnya serius. Nak, kalau benar begitu, kau harus hati-hati. Bisa jadi dia memang ayah kandungmu. Bisa juga hanya ingin mempermainkanmu. Tapi kalau hatimu bilang ada yang aneh, ikuti. Jangan biarkan rahasia ini tetap gelap. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Kata-kata Mak Rukiah membuat pikirannya semakin bising. Ia berdiri di depan jendela, menatap lampu jalan yang temaram. Kalau benar dia ayahku, kenapa dia tega menghinaku kemarin?
Kenapa dia baru muncul sekarang? Kenapa tidak mencariku sejak dulu? Air matanya jatuh lagi. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Di sisi lain kota, Darmawan duduk sendiri di dalam mobil yang diparkir di ujung gang rumah Arini. Ia menatap lampu rumah itu dari jauh. Nafasnya berat. Matanya sembab. Arini, sedikit lagi. Aku mohon, percayalah padaku. Aku tidak ingin menakutimu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku ayahmu. Ia menunduk, menggenggam kalung itu erat di tangannya, berbisik lirih. Besok, aku akan katakan semuanya. Namun di balik semua itu, bayangan baru mulai muncul. Seseorang yang dulu menjadi bagian dari masa kelam kecelakaan itu ternyata masih hidup, dan diam-diam memperhatikan. Sosok yang bisa menjawab banyak misteri, sekaligus membuka luka lama yang belum sembuh. Dan tanpa Arini maupun Darmawan sadari, perjalanan mereka menuju kebenaran baru saja memasuki jalan paling berbahaya. Pagi itu, Darmawan berdiri di depan kaca besar apartemennya. Tatapannya kosong menembus jendela, menatap langit yang masih kelabu. Di tangannya, kalung kecil itu ia genggam erat. Seolah benda itu memiliki nyawa. Seolah ia sedang berbicara dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Sudah cukup aku menunda. Hari ini harus kuungkapkan. Gumamnya pelan, suaranya parau. Ia mengenakan jas hitam rapi, tapi wajahnya tidak setegar biasanya. Ada kerutan halus di kening. Ada kegugupan yang membuat tangannya bergetar setiap kali ia menarik napas. Sementara itu, di rumah kecilnya, Arini masih diliputi kebingungan. Malam tadi ia sama sekali tak bisa tidur. Kata-kata Mak Rukiah berputar-putar di kepalanya. Apa mungkin, dia ayah kandungku? Bisiknya lirih, memandang langit-langit rumah yang mulai mengelupas. Matanya menatap cermin retak. Wajahnya tampak lelah. Namun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Rasa penasaran, bercampur dengan rasa takut. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Ia berjalan hati-hati, membuka sedikit pintu, dan mendapati sosok tinggi berjas hitam berdiri di luar. Pak Darmawan. Suaranya tercekat. Pria itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Arini, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus kau dengar. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita berdua. Arini menelan ludah. Ia ragu. Bagian dari dirinya ingin menutup pintu, tapi bagian lain menjerit ingin tahu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, tapi hanya sebentar. Mobil hitam itu melaju pelan melewati jalanan kota, lalu berbelok menuju jalan berliku di perbukitan. Arini duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Angin berembus membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Bapak mau kemana membawa saya? Tanyanya hati-hati. Ke tempat di mana semuanya bermula, jawab Darmawan pelan. Matanya menatap lurus ke depan. Arini mengerutkan kening. Maksud Bapak? Darmawan hanya diam. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat, seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah jalan sempit di tepi jurang. Pagar besi sudah berkarat. Beberapa karangan bunga kering masih menempel di tiang. Sisa-sisa tabur bunga dari masa lalu. Arini turun dari mobil, menatap sekeliling dengan bingung. Ini, tempat apa? Darmawan berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Ia menunjuk ke bawah jurang. 20 tahun lalu, disinilah aku kehilangan segalanya. Mobil yang ditumpangi istri dan putriku jatuh di jurang ini. Polisi bilang tak ada yang selamat. Sejak hari itu, hatiku mati. Arini tertegun. Matanya melebar. Darmawan merogoh saku jasnya, lalu mengeluarkan kalung kecil itu. Ia menggenggamnya erat sebelum akhirnya mengulurkan ke arah Arini. Suaranya pecah ketika berbicara. Kalung ini, dulu kugantungkan di leher putri kecilku, sebagai janji bahwa ayah akan selalu pulang. Dan sekarang, kalung ini jatuh ke tanganku lagi, darimu. Air mata Arini mengalir deras. Tubuhnya gemetar. Ia menatap kalung itu dengan perasaan bercampur aduk. Tapi bagaimana mungkin? Apa maksud semua ini?
Darmawan mendekat. Matanya penuh air mata. Arini, kau adalah putriku. Kau anak yang selama ini kucari. Yang kupikir sudah pergi selamanya. Suasana hening. Hanya suara angin yang berdesir, membawa daun-daun kering beterbangan. Arini terisak. Tubuhnya limbung. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin pria yang kemarin menghina aku, sekarang bilang kalau aku anaknya? Darmawan segera meraih bahunya. Maafkan aku. Aku tidak tahu saat itu. Aku buta oleh kesombongan. Tapi sekarang aku tahu. Aku tidak akan melepasmu lagi. Arini menatapnya dengan mata penuh air. Kalau benar bapak ayahku, kenapa bapak tidak mencariku dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus menghina dulu? Pertanyaan itu menghantam dada Darmawan. Ia menunduk, menangis terseduh. Aku mencarimu, tapi polisi bilang semua sudah habis. Aku kehilangan akal. Aku berubah jadi manusia dingin. Aku salah, nak, sangat salah. Air mata mereka jatuh bersamaan. Di tepi jurang itu, tempat tragedi 20 tahun lalu, sebuah pengakuan akhirnya terucap. Ayah dan anak yang terpisah waktu kini berdiri berhadapan, masih dipisahkan oleh dinding luka, namun perlahan mulai diruntuhkan oleh kebenaran. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Karena di balik rahasia kecelakaan itu, masih ada misteri yang belum terungkap. Misteri yang bisa membuka luka baru, atau justru mengikat mereka lebih erat lagi. Angin berembus kencang di tepi jurang itu, seakan ikut mendengar pengakuan yang baru saja keluar dari bibir Darmawan. Arini masih berdiri kaku, matanya sembab, air matanya jatuh tanpa henti. Kalung kecil itu kini sudah kembali di tangannya, digenggam begitu erat seolah takut akan hilang lagi. Kenapa? Kenapa semua ini baru terbuka sekarang? Arini terisak, suaranya lirih namun penuh luka. Darmawan menatapnya dengan wajah remuk. Karena aku pun baru tahu. Kau masih hidup. 20 tahun aku percaya kau sudah tiada. Arini, aku percaya istriku dan putriku habis terbakar. Aku hancur. Dan sejak itu aku berubah jadi manusia yang keras. Sampai Allah sendiri mengembalikan kalung ini padaku. Lewat dirimu. Arini menggeleng. Masih tak percaya. Tapi, ayah, kata itu hampir tak keluar dari bibirnya. Bagaimana aku bisa yakin kalau semua ini benar? Bagaimana kalau ini hanya permainan? Darmawan terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku akan buktikan. Nak, aku tidak ingin kau percaya begitu saja. Tapi ada orang yang tahu segalanya. Orang yang menemukanmu dulu. Kita harus menemukannya. Sore itu, Darmawan membawa Arini menemui Mak Rukiah, tetangga lama Bu Sulastri. Wanita tua itu menatap keduanya dengan wajah tegang. Jadi, akhirnya kalian bertemu juga, ucapnya lirih, menahan napas. Arini segera maju, menggenggam tangan keriput itu. Mak, tolong ceritakan semuanya. Aku tidak bisa hidup dengan pertanyaan terus-menerus. Mak Rukiah menarik napas panjang, menatap Darmawan dengan sorot tajam. Kalau benar kau ayah Arini, maka kau harus siap mendengar kebenaran pahit. Darmawan mengangguk mantap. Apapun itu, aku siap. Wanita tua itu menatap jauh, seolah kembali ke masa 2 dekade silam. Hari itu, Bu Sulastri baru pulang dari hutan. Ia dengar suara keras, lalu melihat asap dari jurang. Ada mobil yang terbakar hebat. Orang-orang panik, tapi tak ada yang berani mendekat karena api terlalu besar. Saat itulah Bu Sulastri mendengar tangisan bayi di semak dekat jalan. Bayi itu kaulah, Arini. Ia memelukmu, menyelamatkanmu dari kobaran api. Arini terisak, tubuhnya bergetar. Mak Rukiah melanjutkan dengan suara lirih. Yang lebih aneh, beberapa menit sebelum Bu Sulastri menemukanmu, ada seorang pria asing yang terlihat berlari menjauh dari lokasi. Wajahnya tidak jelas karena asap. Tapi sejak itu, selalu ada desas-desus kalau kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Ada yang bilang, rem mobil sengaja dirusak. Darmawan terhenyak, matanya membelalak, wajahnya pucat. Apa?
Mak Rukiah mengangguk pelan. Aku tidak pernah yakin. Tapi Bu Sulastri sempat bilang padaku, ia curiga ada yang tidak beres. Sayangnya, ia membawa rahasia itu sampai akhir hidupnya. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arini menatap Darmawan dengan mata membesar. Jadi, kematian ibu kandungku dulu, mungkin bukan karena kecelakaan biasa. Darmawan mengepalkan tangannya. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Siapapun dia, orang itu sudah merenggut keluargaku dan membuatku hidup dalam kesepian 20 tahun. Aku akan cari tahu. Arini menunduk. Air matanya deras. Ia merasa ngeri, tapi juga ada secercah jawaban yang mulai terbuka. Kalau begitu, perjalanan kita belum selesai. Malamnya, Darmawan duduk di ruang kerja apartemen. Di hadapannya ada segudang berkas lama, laporan polisi, potongan berita kecelakaan 20 tahun lalu. Tangannya gemetar setiap kali ia membaca kembali kronologi. Ia mengusap wajah. Matanya merah penuh amarah. Kalau benar ada tangan jahat di balik semua ini, aku bersumpah, aku akan menemukannya. Demi istri, demi Arini. Di tempat lain, Arini duduk di rumah kecilnya. Ia menatap kalung di tangannya, lalu menutup mata. Kini, rasa marah, bingung, dan takut bercampur jadi satu. Namun di balik semua itu, ada benih kecil dalam hatinya yang mulai percaya bahwa pria dingin itu benar-benar ayahnya. Namun mereka tidak sadar. Dari kejauhan ada sosok misterius yang memperhatikan. Lelaki tua dengan tatapan dingin, berdiri di balik pohon, menatap rumah Arini. Bibirnya menyunggingkan senyum samar. Jadi, akhirnya kalian menemukan jejaknya juga, gumamnya. Tapi tidak semudah itu, Darmawan. Rahasia 20 tahun lalu belum waktunya terungkap. Dan malam itu, bayangan lama yang selama ini tersembunyi kembali bangkit, siap mengguncang hidup mereka sekali lagi. Malam terasa panjang di rumah kecil Arini. Lampu kuning temaram di ruang tamu memantulkan bayangan samar di dinding. Arini duduk di lantai, memeluk lututnya. Kalung kecil itu tergenggam erat di tangan. Sejak Mak Rukiah menceritakan kemungkinan kecelakaan itu bukan murni kecelakaan, hatinya tidak bisa tenang. Kalau benar ada yang sengaja merusak mobil, berarti selama ini ada orang yang ingin memisahkan kami. Siapa? Siapa yang tega melakukan itu? Gumamnya pelan. Air matanya jatuh lagi. Ia merasa hidupnya seperti teka-teki yang terus menyesakkan dada. Sementara itu, Darmawan berada di ruang kerja apartemennya. Berkas-berkas kecelakaan 20 tahun lalu berserakan di meja. Foto mobil hangus, potongan berita koran, dan laporan polisi yang dulu ia abaikan karena terlalu hancur untuk membacanya. Matanya merah, wajahnya tegang. Ada seseorang yang masih harus kuhadapi, bisiknya parau. Ia memegang kalung itu, lalu memandang foto lama keluarganya. Aku berjanji, sayang, aku akan lindungi anak kita. Aku tidak akan gagal lagi. Keesokan harinya, ketika Arini hendak berangkat melamar pekerjaan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada seorang pria tua duduk di bangku kayu di seberang gang rumahnya. Wajahnya penuh keriput. Sorot matanya tajam. Arini sempat melirik, namun segera menunduk dan berjalan cepat. Namun saat melewati pria itu, telinganya menangkap suara lirih. Mirip sekali. Matanya sama persis. Gumam pria tua itu. Arini berhenti sejenak. Menoleh. Maaf. Bapak bilang apa? Pria itu menatapnya lama. Senyum samar terukir di bibirnya. Tidak apa-apa. Nak, hanya teringat seseorang dari masa lalu. Arini bergidik. Ada sesuatu yang aneh pada tatapan pria itu. Ia buru-buru melangkah pergi, meski hatinya diliputi rasa penasaran. Malamnya, Darmawan kembali datang ke rumah Arini. Kali ini ia membawa map hitam berisi beberapa dokumen. Arini, suaranya berat. Ada yang harus kau lihat. Arini menatapnya curiga. Apa lagi? Bukankah kemarin Bapak sudah bilang saya anak Bapak? Lalu, sekarang apa lagi? Darmawan membuka map itu.
Di dalamnya ada salinan laporan polisi 20 tahun lalu. Ia menunjuk bagian catatan saksi. Lihat ini. Ada keterangan samar bahwa beberapa menit sebelum kecelakaan, ada orang yang terlihat mondar-mandir di sekitar mobil. Polisi tidak pernah menemukan siapa orang itu. Tapi aku yakin, dia bukan orang asing. Arini membaca dengan mata bergetar. Jadi benar, ada seseorang di balik semua ini. Darmawan mengangguk. Dan aku curiga, dia masih hidup. Ketegangan itu belum reda ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Arini dan Darmawan saling berpandangan. Arini membuka perlahan. Di depan pintu berdiri pria tua yang tadi pagi dilihatnya. Sorot matanya tajam, wajahnya separuh tersenyum. "Permisi," ucapnya datar. "Apakah ini rumah Arini?" Arini tercekat. Iya. Bapak siapa?" Pria itu mengangguk pelan, lalu menatap Darmawan yang berdiri di dalam rumah. Senyumnya melebar tipis. "Sudah lama sekali, Darmawan. Aku tak menyangka kita akan bertemu lagi, setelah tragedi di jurang itu." Darah Darmawan seketika membeku. Matanya melebar, tubuhnya kaku. "Kau?" Arini menatap bergantian, bingung dan cemas. "Ayah, siapa dia?" Pria tua itu melangkah masuk tanpa diundang. Sorot matanya penuh misteri. "Namaku Santoso. Dan aku tahu rahasia besar yang kalian berdua cari." Suasana mendadak tegang. Udara di ruangan seperti menebal. Arini menelan ludah. Tubuhnya gemetar. "Apa maksud Bapak?" Suaranya nyaris berbisik. Pria itu menatap langsung ke matanya. "Nak, aku tahu siapa yang merusak mobil itu 20 tahun lalu." Arini terperanjat. Darmawan terdiam. Dan malam itu, bayangan masa lalu yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai menampakkan diri, membawa rahasia yang bisa mengikat atau justru menghancurkan keduanya. Hening menyelimuti ruang sempit itu. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar, pelan namun menusuk suasana. Arini duduk di kursi bambu, tubuhnya kaku. Matanya tak lepas dari pria tua bernama Santoso yang kini berdiri di tengah ruangan. Darmawan menggenggam meja erat-erat. Wajahnya tegang, urat di lehernya menegang. "Katakan siapa orang itu, Santoso. Jangan berputar-putar." Santoso menyipitkan mata. Senyum samar muncul di bibirnya. "20 tahun lalu, aku bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil. Hari itu, ada seorang pria datang, membayar mahal untuk satu hal, melemahkan sistem rem sebuah mobil taksi. Aku tak tahu untuk apa. Sampai malamnya ku dengar berita mobil itu terjun ke jurang. Dan siapa yang ada di dalamnya? Istrimu dan putrimu, Darmawan." Arini menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. "Allah, jadi kematian ibu kandungku bukan kecelakaan? Itu pembunuhan." Air matanya jatuh deras. Darmawan membanting meja, berdiri dengan mata merah penuh amarah. "Siapa dia? Siapa yang menyuruhmu merusak rem itu?" Santoso terdiam sejenak, lalu mendekat, menatap Darmawan lurus-lurus. "Pria itu bukan orang asing bagimu. Dia rekan kerjamu dulu, yang selalu iri denganmu. Namanya Gunawan." Nama itu membuat darah Darmawan mendidih. Rahangnya mengeras, tinjunya terkepal. "Gunawan." Suaranya bergetar penuh amarah. "Dia yang dulu selalu ingin menjatuhkanku di kantor. Aku pikir persaingan hanya soal jabatan. Ternyata sampai tega membunuh keluargaku." Arini terisak. Wajahnya penuh air mata. "Kenapa? Kenapa orang bisa sejahat itu? Merenggut nyawa ibu hanya demi ambisi?" Darmawan memeluk bahu putrinya erat. Meski tubuhnya sendiri gemetar menahan amarah. "Maafkan ayah, Nak. Ayah tidak pernah tahu. Kalau ayah tahu sejak dulu, ayah sudah menyeretnya ke pengadilan." Santoso menunduk. Suaranya parau. "Aku menyesal, Nak. Waktu itu aku hanya tukang bengkel miskin. Aku butuh uang. Tapi penyesalan itu menghantuiku 20 tahun. Itulah sebabnya malam ini aku datang. Aku tidak sanggup lagi memendam rahasia ini."
Arini menatapnya dengan mata bengkak. Kalau begitu, Bapak harus ikut bersaksi. Kebenaran ini tidak boleh hanya berhenti di sini. Santoso mengangguk lemah. Aku siap. Walau usiaku sudah senja, aku tidak ingin mati membawa dosa ini. Malam itu, setelah Santoso pergi, Arini dan Darmawan duduk di ruang tamu yang sunyi. Lampu gantung berayun pelan diterpa angin. Arini menatap kalung di tangannya, lalu menoleh pada Darmawan. Ayah, aku masih sulit menerima semua ini. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku masih punya ayah. Darmawan menatapnya. Air matanya jatuh. Terima kasih, Nak. Kau masih mau mengakuiku sebagai ayah, meski aku sudah begitu kejam padamu. Arini menggeleng. Suaranya lirih. Aku marah. Aku sakit hati. Tapi hatiku juga bilang, ada sesuatu di wajah ayah yang tidak bisa kudustakan. Seakan aku sudah melihatnya sejak kecil. Darmawan meraih tangannya erat. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan menebus semua kesalahanku. Dan aku akan membawa Gunawan ke hadapan hukum. Aku tidak akan biarkan dia hidup tenang setelah menghancurkan keluarga kita. Namun mereka belum tahu, di suatu tempat di sudut kota, Gunawan, yang kini sudah menjadi pengusaha kaya raya, sedang duduk di ruang tamu mewahnya. Ia menyalakan cerutu, lalu membaca pesan dari seseorang. Darmawan sudah tahu. Santoso sudah bicara. Gunawan menyeringai dingin. Kalau begitu, saatnya aku bergerak. Aku tidak akan biarkan mereka mengungkap segalanya. Asap cerutu memenuhi ruangan, dan di baliknya, tersimpan rencana gelap yang siap mengguncang kehidupan Arini dan Darmawan sekali lagi. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Di rumah kecilnya, Arini duduk bersama Darmawan. Lampu redup membuat bayangan wajah mereka terlihat lebih lelah dari biasanya. Kalung kecil itu tergenggam di tangan Arini, seakan menjadi pengikat satu-satunya antara masa lalu dan masa kini. Ayah, suara Arini lirih. Kalau semua ini benar, kalau Gunawan memang orang di balik kecelakaan itu, apa ayah tidak takut? Dia sudah jadi pengusaha besar, punya kekuasaan, punya orang-orang yang siap melindunginya. Darmawan menghela napas berat. Justru karena itu, Nak, semakin lama dia dibiarkan, semakin besar dosanya menelan orang lain. Aku sudah kehilangan ibumu. Aku tidak akan biarkan kau juga jadi korbannya. Arini menunduk. Air matanya jatuh. Hatinya campur aduk antara takut dan ingin tahu kebenaran. Di tempat lain, rumah mewah Gunawan dipenuhi cahaya lampu kristal. Pria parubaya itu duduk di kursi empuk dengan cerutu di tangannya. Wajahnya penuh kesombongan, tapi matanya menyimpan kilatan dingin. Seorang anak buah mendekat, membisikkan laporan. Pak, orang tua bernama Santoso mulai bicara. Darmawan dan gadis itu sudah tahu sebagian. Gunawan menyeringai tipis. Santoso, seharusnya dia bungkam sampai mati. Baiklah, kalau dia memilih membuka mulut, kita harus buat dia menyesal. Perintah Bapak. Awasi Darmawan dan gadis itu. Kalau mereka mendekati Santoso lagi, habisi. Jangan biarkan rahasia itu sampai ke pengadilan. Anak buah itu mengangguk patuh, lalu pergi dalam gelap. Gunawan menatap foto tua di mejanya, foto lama saat ia masih satu kantor dengan Darmawan. Bibirnya menyeringai sinis. Kau selalu lebih baik dariku, Darmawan. Tapi sekarang, aku pastikan kau tidak akan bahagia meski sudah menemukan putrimu. Keesokan harinya, Arini berangkat ke pasar untuk membeli kebutuhan. Ia berjalan membawa tas kainnya seperti biasa. Namun tanpa sadar, ada dua pria asing mengikuti dari jauh. Wajah mereka keras. Tatapan mereka mengawasi gerak-geriknya. Arini sempat merasa ada yang aneh, tapi ia mengabaikannya. Setelah berbelanja, ia kembali ke rumah dengan langkah cepat. Namun perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Sesampainya di rumah, ia menemukan Darmawan sudah menunggunya di teras. Arini, kau kemana saja? Aku khawatir. Ucapnya dengan nada lega. Aku hanya ke pasar. Ayah. Tapi,
Aku merasa ada yang mengikutiku, jawab Arini pelan. Matanya masih waspada. Darmawan langsung menegang. Gunawan, dia pasti sudah tahu. Arini terperanjat. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Darmawan menggenggam tangannya erat. Kita harus lebih berhati-hati. Mulai sekarang, kau tidak boleh pergi sendirian. Aku akan menjagamu. Arini mengangguk, meski wajahnya pucat. Aku takut, ayah. Kalau orang itu benar-benar ingin menyakitiku. Darmawan memeluk putrinya erat. Jangan takut, nak. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Malamnya, mereka berdua sepakat menemui Santoso kembali. Mereka tahu pria tua itu memegang kunci kebenaran. Namun di luar rumah, sepasang mata mengintai dalam gelap, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Bisikan lirih terdengar di antara bayangan. Laporkan pada Gunawan. Mereka akan menemui Santoso besok malam. Angin malam membawa pesan berbahaya itu. Jalan menuju kebenaran tidak lagi lurus, melainkan penuh dengan ancaman yang siap merenggut nyawa siapa saja yang berani membongkar rahasia. Malam itu udara begitu dingin. Bulan tertutup awan. Jalanan sepi hanya diterangi lampu jalan yang redup. Darmawan menyetir perlahan. Sementara Arini duduk di kursi penumpang dengan wajah tegang. Jantungnya berdegup cepat. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Arini, suara Darmawan pelan. Apapun yang terjadi malam ini, kau harus tetap di samping ayah. Jangan pernah lepaskan tanganku. Arini mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Aku siap, ayah. Aku juga ingin tahu kebenaran sebenarnya tentang ibu. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua di pinggir kota. Pintu kayu sudah terbuka, dan di dalamnya tampak Santoso duduk di kursi reot dengan wajah lelah. Kalian datang juga, ujarnya lirih. Aku sudah menunggu. Darmawan dan Arini masuk, duduk berhadapan dengan pria tua itu. Suasana hening, hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Sebelum aku bicara, Santoso menatap keduanya dalam-dalam. Kalian harus tahu, apa yang terjadi 20 tahun lalu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah rencana. Rencana yang dibuat Gunawan. Arini memegang tangan ayahnya erat. Air matanya mulai mengalir. Santoso menarik napas panjang. Hari itu, aku disuruh merusak rem mobil taksi. Aku tidak tahu siapa penumpangnya. Aku hanya diberi uang. Tapi setelah kecelakaan terjadi, aku sadar. Aku sudah ikut membunuh seorang wanita dan hampir membunuh seorang anak. Suara Santoso pecah. Tubuhnya gemetar. Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Karena bayi itu masih hidup. Bayi itu kaulah, Arini. Arini terisak keras. Tubuhnya limbung. Darmawan meraih bahunya erat. Allah, jadi benar. Kau putriku. Kau selamat karena orang ini menemukanmu. Santoso mengangguk. Aku melihat Bu Sulastri membawa bayi itu. Ia menyelamatkanmu dari kobaran api. Tanpa dia, kau tak akan hidup sampai sekarang. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu rumah terbuka dengan keras. Beberapa pria berbadan besar masuk, dan di belakang mereka berdiri sosok yang membuat darah Darmawan mendidih. Gunawan. Ia tersenyum sinis. Sudah lama sekali, Darmawan. Aku tak sangka kau masih hidup dengan dendam di hatimu. Darmawan berdiri, wajahnya merah, tangannya terkepal. Gunawan, kau pembunuh. Kau yang membuatku kehilangan istri. Gunawan tertawa dingin. Itu salahmu sendiri. Kau selalu dipuji, selalu jadi yang terbaik. Aku hanya menghapus penghalang. Dan rupanya, aku gagal menghapus semuanya. Tatapannya beralih ke Arini. Ternyata putrimu masih hidup. Menarik sekali. Arini bersembunyi di belakang ayahnya. Tubuhnya gemetar. Ayah, bisiknya takut. Darmawan meraih tangan putrinya erat. Jangan takut. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa menyakitimu. Santoso berdiri dengan tubuh rapuhnya. Namun suaranya tegas. Gunawan,
Hentikan kebohonganmu. Aku akan bersaksi. Semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Gunawan mendengus, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Namun sebelum mereka bergerak, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Lampu merah biru menembus kaca jendela rumah tua itu. Beberapa detik kemudian, polisi masuk dan langsung melumpuhkan anak buah Gunawan. Pria itu berusaha kabur, tapi dua polisi menangkapnya dan memborgol tangannya. "Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku," teriak Gunawan. Darmawan melangkah maju, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kami tahu persis siapa kau. Dan akhirnya, keadilan menjemputmu." Setelah semua tenang, polisi membawa Gunawan pergi bersama anak buahnya. Santoso duduk kembali, tubuhnya lemas, air matanya mengalir. "Aku sudah menebus dosaku. Nak, aku akan bersaksi di pengadilan. Semoga setelah ini, kau dan ayahmu bisa hidup tenang," ucapnya pada Arini. Arini mendekat, menggenggam tangan Santoso. "Terima kasih, karena Bapak mau jujur. Tanpa Bapak, aku tidak akan tahu siapa diriku sebenarnya." Darmawan meraih bahu putrinya, matanya berkaca-kaca. "Kita sudah melewati neraka, Nak, tapi mulai hari ini, kita akan melangkah bersama." Arini menatap ayahnya. Air matanya jatuh namun bibirnya tersenyum. "Aku masih marah, aku masih sakit hati, tapi aku juga bahagia. Karena akhirnya aku tahu, aku tidak sendirian lagi." Mereka berpelukan erat, di bawah cahaya lampu temaram rumah tua itu. Pelukan yang hilang 20 tahun akhirnya kembali terjalin, meski dengan luka yang masih berdarah. Keesokan harinya, Darmawan mengajak Arini ke tepi jurang tempat tragedi dulu terjadi. Mereka berdiri berdampingan, memandang ke bawah dengan mata berkaca-kaca. "Di sini, ayah kehilangan segalanya," bisik Darmawan, suaranya bergetar. "Tapi di sini juga, ayah menemukan kembali harapan lewat dirimu." Arini menggenggam tangannya erat. "Kita tidak bisa menghapus masa lalu, Ayah, tapi kita bisa menulis ulang masa depan." Matahari perlahan terbit, menyinari wajah mereka dengan cahaya keemasan. Di tepi jurang yang dulu menjadi saksi tragedi, kini menjadi saksi kebangkitan. Seorang ayah dan anak yang akhirnya dipersatukan kembali setelah 20 tahun terpisah. Dan bersama cahaya itu, mereka berjanji tidak akan pernah lagi melepaskan satu sama lain. Cerita selesai. Sahabat 1000 kisah nyata. Akhirnya kebenaran yang terpendam selama 20 tahun terungkap. Seorang ayah yang keras dan dingin akhirnya kembali menemukan putri kecilnya yang hilang. Meski terlambat, pelukan itu tetap jadi pengikat yang tak akan pernah terlepas lagi. Dari cerita ini kita belajar betapa kuasa Allah selalu bekerja dengan cara yang tak pernah kita duga. Jangan lupa tuliskan pesan moral yang kalian ambil dari kisah ini di kolom komentar. Bagi sahabat yang baru bergabung, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang merasakan hikmah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ini apa-apaan? Tidak bisa jalan benar. Hah?